Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitra Nursupu dari kelas 4C. Saya akan mempresentasikan hasil makalah tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Polarisasi dunia. Polarisasi dunia merujuk pada pembagian atau perpecahan yang signifikan antar negara atau kelompok dalam hal kepentingan, ideologi, nilai-nilai, atau kekuasaan. Polarisasi sering terjadi dalam konteks hubungan internasional, politik global, dan isu-isu global yang kompleks. Yang pertama, polarisasi di bidang politik mengacu pada perpecahan yang signifikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat atau sistem politik disebabkan oleh perbedaan ideologi, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, media dan sosial teknologi, serta politisasi identitas. Selanjutnya, polarisasi di bidang ekonomi mengacu pada perpecahan yang signifikan antara negara-negara atau kelompok ekonomi dalam hal pertumbuhan, distribusi kekayaan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang disebabkan oleh ketimpangan pembangunan ekonomi, ketidaksetaraan pendapat kekayaan, perubahan global, serta ketidakadilan perdagangan. Komitmen nasional. Yang pertama, elit politik. Pembangunan politik dan perlunya sinergitas dan komitmen antara pemerintah selaku eksekutif dengan elit politik yang baik di legislatif dan partai politik harus diselerasakan dan satu kesatuan konsep terhadap prioritas pembangunan nasional. Kedua, elit administratif. Elit administratif berkaitan dengan birokrasi, maka dari itu kelompok elit administratif harus mampu berperan sebagai policy makers, ujung tombaknya pemerintah, dan sebagai pelaksana keputusan politik yang dilakukan oleh elit politik agar mampu menampilkan kinerja yang memuaskan. Ketiga, elit cendekiawan. Para cendekiawan atau para akademisi di dalam proses pembangunan nasional, mereka ini berperan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh para elit cendekiawan mampu memecahkan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pembangunan. Keempat, elit bisnis. Elit bisnis memiliki peran yang tak kalah penting, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga mengurangi angka pengangguran sebuah negara. Selanjutnya, elit militer. Dalam hal ini, elit militer berperan menjaga kedaulatan negara, menjaga stabilitas di berbagai bidang, ketidakstabilan politik, ancaman terorisme, kejahatan terorganisir lainnya, dan berbagai bidang keamanan lainnya merupakan tanggung jawab para elit militer di dalam pembangunan. Dan yang terakhir, informate observer atau media massa. Peran media massa atau pers sangat penting di dalam proses pembangunan nasional, di mana media massa sebagai public opini serta penyalur aspirasi. Sekian, itulah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.